Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain ya amin. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Sahabat Ruhama Al-Fajar yang kami muliakan, jumpa lagi kita dalam serial Sirah Nabawi dari Khulasah Nurul Yaqin ya. Sekarang kita akan melihat keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalnya ayahnya. Waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibni Abdi Manab ibni Qusay ibni Kilab. Ayahnya bernama Abdullah. Ya, anaknya Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manab, anak Qusay, anak Kilab. Ya, siapa yang hafal nanti pemirsa ini, sahabat Ruhama, nama ayahnya sampai Kilab, Ruhama akan kasih minyak wangi 1. Ya, yang 8 mili tapi ya. Silakan datang ke sini nanti ya. Ya, ayahnya bernama siapa? Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manab, anak Qusay, anak Kilab. Wa ummuhu Aminatu binti Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilabin. Sementara ibunya bernama Aminah, anaknya Wahab, anaknya Abdi Manaf, anaknya Zuhrah, anaknya Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Nyambung keturunan ayahnya Nabi dengan ibunya Nabi pada neneknya yang kelima, yaitu Kilab. Untuk kita ketahui bersama bahwa Abdullah adalah laki-laki terbaik pada masanya. Laki-laki yang saleh, rajin membantu orang tua. Pada waktu itu tentu ukuran saleh belum yang rajin sholat, belum yang rajin puasa, atau belum yang rajin pergi naik haji atau umroh. Bukan ya. Pada waktu itu standar saleh adalah bahwa Abdullah di tengah-tengah jahiliyahnya peradaban, di tengah-tengah zina sedang benar-benar dianggap bukan sekedar halal tetapi merupakan kebutuhan. Ketika khamar bukanlah minuman mereka saat berpesta, tetapi sarapan pagi mereka pasti minum khamar ya. Pembunuhan bukan hal yang mengejutkan karena mereka pada waktu itu meyakini banyak anak akan merepotkan. Maka ketika anak lebih dari 2, lebih dari 3 dibunuh sama dia. Apalagi kalau anaknya perempuan dibunuh sama dia. Di peradaban yang serba jahiliyah ini, Abdullah muncul menjadi pemuda yang saleh, pemuda yang bersama ayahnya, pemuda yang membantu ayahnya, pemuda yang rajin belajar tentang keahlian dagang yang memang dititipkan Allah ke darahnya Abdullah melalui Abdul Muttalib. Dia benar-benar menekuni bagaimana cara ayahnya Abdul Muttalib sukses berdagang. Dia benar-benar paham bagaimana Hashim, kakeknya, juga adalah seorang pemuda yang berhasil dalam berniaga. Maka Abdullah sebagai pemuda di tengah-tengah peradaban yang sangat jahiliyah itu muncul menjadi lelaki saleh. Ya, Aminah sama dengan Abdullah. Aminah perempuan cantik, Abdullah adalah lelaki tampan. Cantikan Aminah pada waktu itu harusnya normalnya membuat dia berpoya-poya. Apalagi Aminah adalah anak seorang saudagar kaya. Karena Wahab, ayah dari Aminah, bukan orang yang miskin, orang yang mampu memfasilitasi kehidupan hedonisnya Aminah pada waktu itu. Namun Aminah tidak memanfaatkan kekayaan ayahnya untuk ke diskotik, untuk beli narkoba, atau untuk melakukan party bersama remaja-remaja seusianya pada waktu itu. Aminah sama dengan Abdullah, hidup di rumah, membantu ibunya, membantu ayahnya, belajar dari ayahnya, belajar dari ibunya. Tak pernah kelihatan Aminah nongkrong setelah asar di atas motor sambil cabe-cabean kalau istilah sekarang. Tak pernah terlihat Aminah memposting makanan yang dia mau makan di media sosial. Tidak pernah Aminah melakukan sesuatu yang dianggap aib oleh
orang pada waktu itu atau oleh kita pada zaman ini. Di tengah-tengah peradaban jahiliyah muncul satu pemuda yang sangat saleh, satu pemudi yang sangat saleha. Aminah sering ditaksir oleh orang. Abdullah sering digoda oleh perempuan. Namun Abdullah ataupun Aminah mempertahankan prinsip mereka bahwa hubungan suami istri, hubungan seksual hanya boleh dilakukan dengan seorang yang memang menjadi pilihan pasangan hidup yang halal, yang dinikahkan, disaksikan dengan baik-baik oleh kedua keluarga. Maka Abdullah mempertahankan jomblo terhormatnya. Maka Aminah mempertahankan jomblo by choice-nya. Nah, gitu ya. Sampai akhirnya Wahab bertanya kepada Abdullah kepada Abdul Muttalib tentang Abdullah. Abdul Muttalib mendengar pertanyaan Wahab. Wahab juga gayung bersambut menanya Aminah. Akhirnya Abdul Muttalib sepakat dengan Wahab menikahkan anak mereka yang kedua-duanya adalah pemuda yang saleh, pemudi yang salehah pada zamannya. Pernikahan mereka inilah yang menghasilkan anak yang menjadi pimpinan kita semua, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad tufiya waliduhu wa fi batni ummihi. Akan tetapi sesudah Abdullah menikah dengan Aminah, Abdullah meninggal dunia saat Nabi masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Luar biasa ya. Wa umruhu 18 sanah. Dan umurnya waktu itu masih berapa? 18 tahun. Wa dufina bil Madinah. Dan dia dimakamkan di Madinah. Kenapa di Madinah? Kenapa bukan di Mekah? Bukankah Abdullah tinggal di Mekah? Ya, Abdullah seperti yang kita bilang tadi, seorang saudagar muda yang belajar dari ayahnya Abdul Muttalib. Sesudah akad nikah dengan Aminah, sesudah mereka berbulan madu beberapa hari, Abdullah izin berniaga ke negeri Syam. Namun sepulangnya dari Syam, Abdullah sakit. Sesampainya di Madinah, Abdullah istirahat. Namun istirahatnya tidak menghasilkan apapun, malah dia semakin drop. Dan akhirnya berita yang diterima, Abdullah meninggal dunia, dimakamkan di Madinah, ya, dimakamkan di Madinah, di kampung yang bernama Bani Najjar, ya. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Abdullah tidak meninggalkan harta apapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu sudut pandang, saya mungkin setuju dengan Syekh Umar Abdul Jabbar. Tapi kalau kita baca kitab-kitab yang lain, Abdullah bukanlah tidak meninggalkan harta sama sekali, ya. Abdullah meninggalkan sedikit harta buat Rasulullah SAW. Di antaranya Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah hamba sahayanya Abdullah yang diberikan nanti kepada Aminah, yang akan membantu Aminah mengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Aiman nanti menjadi pengganti ibunya Rasulullah SAW setelah Aminah meninggal. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.